Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika. Kita tahu bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah membangun karakter bangsa yang harus tetap dipertahankan. Begitu juga dengan etika Pancasila yang menjadi fundamental bangsa dalam rangka penguatan integritas para penyelenggara negara atau pejabat publik. Jelas perlu penguatan etika. Etika umumnya dipahami sebagai teori atau ilmu tentang praktek moral. Sedangkan etika Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila memberikan ciri khusus pada keindonesiaan. Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari sebuah sikap mental. Kebebasan akademik adalah hak dan tanggung jawab seorang akademisi. Oleh karena itu, masalah etika ini merupakan masalah yang makin mendapat perhatian, terutama ketika kita pasca reformasi. Kita tahu bahwa sebuah masyarakat sipil yang demokratis, ditegakkannya hukum, supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, dan lain sebagainya dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang multikultural. Ya, kita tahu masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini mempunyai keanekaragaman suku, bangsa, dan kebudayaan. Ya, keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, acuan utamanya itu adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun secara kebudayaan. Oleh karena itu, di dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan agama yang kondusif dan suportif bagi penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik, maka perlu dilakukan beberapa hal yang itu menjadi pendorong bahwa pejabat publik itu harus memiliki sikap etika Pancasila. Kita tahu bahwa hampir setiap hari, setiap saat disuguhkan kepada para pejabat publik yang kurang mencerminkan etika Pancasila. Faktornya banyak, mulai dari adanya dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas, selalu mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Yang nomor dua, kita tahu bahwa lemahnya penghormatan pada tatanan hukum.
ya, kita tahu bahwa hukum seakan-akan sangat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Etika Pancasila belum hadir di dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Yang keempat adalah adanya permisivisme luas dari masyarakat terhadap pelanggaran norma etika, budaya, dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik. Masyarakat menganggap sudah menjadi kebiasaan, menjadi hal yang lumrah ketika pejabat itu melakukan tindak korupsi. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya merupakan sumber dari segala norma, baik norma hukum, norma moral, norma kenegaraan, dan lain sebagainya. Norma hukum adalah suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan pengertian ini, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai manusia yang mengukur baik dan buruknya sebagai manusia. Dalam kapasitas nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam norma-norma moralitas, norma-norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila selain sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia, juga menjadi sumber norma, etika, moral dari seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, di dalam mengimplementasikan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, kita harus menjadi garda terdepan untuk mengawal etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek etika menurut Romo Fran Magnisuseno adalah pernyataan moral. Apabila diperiksa secara macam moral, pada dasarnya hanya ada dua macam, yaitu pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia itu sendiri. Tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif dan watak, ada himpunan pernyataan ketiga yang tidak bersifat moral tetapi penting dalam pernyataan tentang tindakan. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Fran Magnisuseno, maka paling tidak ada skema terkait dengan etika. Ini ada terkait dengan permasalahan moral, ada terkait dengan persoalan moral. Dari kedua hal tersebut ada namanya pernyataan moral, ada kemudian pernyataan tentang tindakan manusia, pernyataan tentang manusia itu sendiri, kemudian pernyataan bukan moral. Oleh karena itu, kita harus memisah sekaligus melihat bagaimana pendapat Noto Negoro yang menilai bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian. Nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai-nilai vital. Dengan demikian, ya, oleh nilai-nilai keindahan dan nilai-nilai estetis. Ya. Oleh karena itu, dalam realitas kehidupan sehari-hari terdapat paling tidak 5 norma. Yang pertama adalah norma agama, yang nomor 2 adalah norma hukum, yang nomor 3 adalah norma moral atau susila, yang nomor 4 adalah norma kebiasaan, dan yang nomor 5 adalah norma kesopanan. Norma agama, tolak ukur benarnya adalah mendasarkan diri pada ajaran agama. Dalam agama selalu ada perintah dan ada larangan. Ada halal, ada haram terhadap lengkap dengan sanksi-sanksi bagi pelanggar ajaran agama. Norma agama itu tentunya berlaku bagi pemeluknya karena beragama itu dasarnya adalah keyakinan.
Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat dan dianggap perlu demi kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Kalau norma moral, norma sosial, norma susila adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Tolak ukur penilainya adalah ukuran baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang dianggap rendah masyarakat tempat manusia yang bersangkutan itu berada. Oleh karena itu, norma moral itu seseorang itu benar-benar dilakukan. Begitu juga dengan norma kebiasaan, tolak ukur perilaku manusia yang berdasarkan pada hal-hal yang telah berlangsung dalam masyarakat sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari. Nah, 5 norma tadi itu, baik norma agama, baik norma kebiasaan, baik norma hukum dan lain sebagainya, itu adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Maka norma-norma yang ada, 5 norma yang sudah saya sampaikan tadi itu, hakikatnya bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu, pelanggaran norma biasanya akan mendapatkan sanksi, tetapi tidak selalu berupa hukuman di pengadilan atau penjara. Sanksi dari norma agama lebih ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hukumannya berupa siksaan di akhirat nanti atau di dunia atas kehendak Tuhan. Sanksi pelanggaran penyimpangan norma kesusilaan adalah moral yang biasanya berupa gunjingan dari lingkungannya. Ya, kita kemudian dikucilkan karena kemudian kita melanggar norma moral. Penyimpangan norma kesopanan atau norma kebiasaan seperti sopan santun dan etika yang berlaku di lingkungannya juga mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Misalnya berupa gunjingan, cemoohan. Begitu pula dengan norma hukum. Biasanya berupa aturan undang-undang yang berlaku di masyarakat dan disepakati bersama. Oleh karena itu, bagaimana kita mengimplementasi nilai-nilai etika Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari perilaku gotong royong, saling membantu, saling menghormati, saling toleransi. Inilah nilai-nilai etika di dalam Pancasila. Ketika kita melanggar nilai-nilai etika Pancasila, maka kita akan mendapatkan sanksi. Dan sanksi-sanksi itu akan melekat pada diri kita. Ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat, ada juga sanksi dengan tegas kemudian dijatuhkan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan, menjunjung tinggi nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.